Salam, selamat pagi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di program Gemar GSJA Peniel Surabaya maupun GSJA Anugerah Cabang Kemendung, pagi hari ini Selasa tanggal 7 Desember 2021 saya terberkati dengan firman Tuhan, yaitu di kitab Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Perikop pagi ini pengakuan Kristus dalam mujizatnya. Demikian firman Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang mengidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Puji nama Tuhan. Marilah menelah mujizat-mujizat Kristus yang boleh kita jadikan bukti bagi pengakuan Kristus akan kuat kuasanya. Karena disertai tanda-tanda yang tak dapat disangkal, semua mujizat itu diadakan untuk menyatakan kebenarannya, bukan sekedar memberikan petunjukan ajaib yang menarik perhatian. Semua mujizat itu ajaib, tapi terlebih-lebih merupakan tanda-tanda. Mujizat-mujizatnya itu tidak untuk kepentingan dirinya atau diadakan untuk iseng, bukan dimaksudkan sebagai pameran kekuasaan atau untuk menaklukkan orang lain, bukan juga sebagai demonstrasi kesanggupan lahiriah, melainkan menyatakan kuasa rohani yang dimilikinya. Semua mujizat itu membuktikan secara lahiriah segala pengakuannya akan kuat kuasanya. Semua mujizatnya adalah untuk menggariskan kebenaran perkataannya. Yohanes dapat menangkap maksud Yesus dan disusunnya dalam Injilnya berdasarkan penglihatan murid-murid Yesus yang ditulis, supaya pembacanya percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah. Yohanes 20:30-31, dan menghubungkannya dengan pernyataan-pernyataan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus tentang dirinya. Mujizat pertama, air menjadi anggur, yang barusan kita baca. Kebesaran arti mujizat ini harus dicari lebih mendalam. Yohanes mengatakan bahwa tempayan-tempayan batu itu terletak di sana untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi,
Di Yohanes 2 pasal 6 yang barusan kita baca, di sini harus kita cari maksud mujizat itu. Air melambangkan agama lama, yaitu agama orang Yahudi. Anggur itu adalah lambang agama. Ubahnya air menjadi anggur, maka kabar Injil mengatasi Taurat. Dengan tanda-tanda itu, ia menuntut haknya selaku yang berkuasa untuk melahirkan agama baru. Dialah Mesias itu. Maka ia tak lama kemudian menyatakan kepada perempuan Samaria, "Akulah dia." Ayat pendukung Yohanes 4 pasal 26. Demikian juga pemberian makan 5.000 orang adalah untuk mengabarkan tentang kuasanya, mengenyangkan hati yang lapar. Akulah roti kehidupan. Di Yohanes 6 ayat 35. Tak lama kemudian ia membuka mata orang yang buta sejak lahir, disertai ucapan, "Akulah terang dunia." Di Yohanes 8 ayat 12. Orang yang dapat membuka mata orang buta pasti berkuasa membuka mata hati orang untuk mengenal Allah. Akhirnya ia membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari sebelumnya dan berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Di Yohanes 11 ayat 25. Ia membangkitkan kembali yang telah mati. Kejadian ini merupakan tanda kehidupan tubuh, melambangkan kehidupan jiwa. Sebagaimana Kristus hidup dalam diri orang Kristen, demikian pula orang Kristen akan bangkit dalam Kristus. Sesudah kematian, semua mujizat merupakan lambang manusia lapar, buta dan mati batinnya, dan hanya Kristus yang dapat mengenyangkan orang lapar, mencelikkan mata dan membangkitkan ke dalam hidup yang baru. Puji nama Tuhan. Demikian renungan singkat pagi ini, supaya menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan telah mengingatkan kembali hamba-Mu untuk lebih sungguh-sungguh percaya kepadamu, karena mujizat-mujizat-Mu terjadi terhadap diri hamba-Mu ini ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan semangat bergemar. Tuhan Yesus memberkati.